Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agnes Kotambunan dengan NIM 23101245. Pada saat ini yang pertama kita akan membahas sejarah WISC. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak. Skala ini diberi nama Wechsler Intelligence Scale for Children. Isinya terdiri dari dua subbagian, yaitu yang pertama verbal dan subbagian performance. Tes ini terdiri atas materi perbendaharaan kata, pengertian, informasi, hitungan, persamaan, dan rentangan angka. Sedangkan tes performance terdiri atas mengatur gambar, melengkapi gambar, rancangan balok, merakit objek, messes, dan simbol. Tes intelijensi WISC ini digunakan untuk tes intelijensi pada anak yang berusia 8-15 tahun. Kemudian pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC dilakukan kembali dengan nama WISC-R. R tersebut adalah revisi. Revisi skala WISC yang dinamai WISC-R diterbitkan pada tahun 1974 dan dimaksudkan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 sampai dengan 16 tahun. Tes ini terdiri atas 12 subtes, yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes. Melalui tes ini dapat mendeskripsikan berbagai aspek kecerdasan pada anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada setiap subtes. Selanjutnya, ada teori-teori yang mendasari tes WISC itu. Yang pertama ada teori intelijensi umum. Teori ini yang pertama kali dikemukakan oleh Charles Spearman, mendasari konsep IQ yang menjadi skor utama dalam tes WISC. Teori ini mengasumsi adanya faktor umum yang mendasari semua kemampuan kognitif pada anak. Yang kedua itu adalah teori kognitif perkembangan oleh Piaget, yang disebutkan juga mempengaruhi pengembangan WISC. Teori ini menjelaskan bagaimana kemampuan kognitif anak berkembang seiring bertambah usianya. Dan WISC juga dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif pada berbagai rentang usia. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi tes WISC. Yang pertama, tujuan dan fungsinya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. WISC membantu mengidentifikasi di mana seorang anak unggul di dalam misalnya kemampuan verbal atau visual spasial, dan di mana mereka mungkin mengalami kesulitan. Yang kedua, bisa mendiagnosis gangguan. Tes ini dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis berbagai gangguan perkembangan seperti gangguan belajar, ADHD, atau gangguan autisme. Yang ketiga, pembuatan program intervensi. Hasil dari tes ini dapat digunakan untuk merancang program pendidikan atau terapi yang sesuai dengan kebutuhan individu anak. Yang keempat itu pengembangan potensi. Tes ini dapat membantu mengidentifikasi bakat dan potensi anak sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang terakhir ada evaluasi efektivitas intervensi. WISC dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada aspek-aspek yang diukur dalam tes WISC. Yang pertama ada kecerdasan verbal, yang meliputi kemampuan memahami dan dalam menggunakan bahasa seperti kosakata, pemahaman, dan penalaran verbal. Yang kedua ada kecerdasan performa, meliputi kemampuan visual spasial, pemecahan masalah dan nonverbal, serta koordinasi motorik. Yang ketiga ada kemampuan memori, meliputi kemampuan mengingat informasi verbal dan visual. Yang terakhir ada kecepatan pemrosesan, yang meliputi kecepatan melakukan tugas-tugas mental anak. Selanjutnya kita masuk pada administrasi tes WISC. Yang pertama, sampaikan salam, memperkenalkan diri, serta menyampaikan maksud dan tujuan tes yang dilakukan.
Ingatkan bahwa pada setiap subtes akan ada instruksi masing-masing. Jika kurang jelas atau tidak mengerti, boleh bertanya. Subtes 1 informasi, subjek normal atau di atas 8 tahun mulai dari nomor 4. Jika salah, kembali ke nomor 1. Hentikan jika 5 kali salah berturut-turut. 1, 2, dan 3 diberi skor 1 dan nomor 4 dilewati. 4, 5, dan 6 sebagai penentu. Pertanyaan dibacakan sesuai urutan. Nomor 4, 5, dan 6 dijawab benar. Nomor 1, 2, dan 3 mendapatkan nilai. Apabila salah satu salah, coba uraikan lebih lanjut. Setiap soal bernilai 1 atau 0. Selanjutnya ada subtes 2 comprehension yang dimulai dari nomor 1. Hentikan jika 3 kali salah berturut-turut. Jawaban yang benar bernilai 2 dan jawaban yang salah bernilai 1. Selanjutnya, subtes ketiga atau arithmetic, subjek di atas 8 tahun dan tidak ada gangguan, dimulai dari nomor 4 dan 5. Bila gagal menjawab, mundur ke soal nomor 1, 2, dan 3. Setiap soal ada waktu, dimulai dari setelah pembacaan soal selesai. Nilai jawaban dimulai dari 1, 2, 3 tergantung pada subtes menjawab soal. Soal bernilai 1 dan 0. Hentikan jika 3 kali salah berturut-turut. Jika berhasil menjawab nomor soal 1, 2, dan 3, silakan lanjut ke nomor 6. Jika jawaban salah soal nomor 2 dan 3, maka diberikan skor 1,5. Selanjutnya subtes 4, yaitu analogi dan similarity. Diberikan kepada subjek di bawah 8 tahun atau di atas 8 tahun yang memiliki gangguan. Yang dimulai dari soal nomor 5 sampai 10. Bila subjek gagal menjawab pada soal nomor 6, jelaskan sekali lagi, kemudian lanjut ke soal nomor 7 tanpa dibantu lagi. Jika soal nomor 5 benar, maka 1 sampai 4 diberikan nilai penuh 4. Hentikan jika tes gagal 3 kali berturut-turut. Selanjutnya subtes 5 digit span. Dimulai dari soal nomor 1, hentikan jika 2 kali salah berturut-turut. Skor diberikan berdasarkan hasil jumlah angka yang disebutkan dengan benar. Selanjutnya subtes 6 vocabulary. Jika subjek di atas 8 tahun, dimulai dari nomor 10 sampai 14. Soal nomor 10 sampai 14 harus bernilai 2. Tidak ada soal yang salah. Bila subjek salah di antara nomor tersebut, maka harus mundur ke nomor 9 untuk menutupi kekurangan soal salah di nomor 10 dan 14. Jika di nomor 9 menurun, subjek telah berhasil melengkapi kekurangan nomor yang salah, maka dilanjutkan ke soal nomor 15. Hentikan jika salah sebanyak 5 kali berturut-turut. Selanjutnya subtes ke-7, picture completion. Subjek diminta untuk mencari apa yang kurang dari gambar. Gambar 1 dan 2 diberi bantuan. Jika gagal, waktu yang diberikan adalah 15 detik per gambar. Hentikan jika 4 kali salah berturut-turut. Jawaban yang benar bernilai 1 dan jawaban yang salah bernilai 0. Testi tidak diperbolehkan untuk menunjuk gambar. Testi harus menjawab dengan suara, tidak boleh hanya menunjuk bagian yang kurang dalam gambar. Selanjutnya subtes 8 picture arrangement. Diberikan jika subjek tidak ada gangguan dan di atas 8 tahun. Jika ada gangguan dimulai dari contoh adalah seri tinju. Jika benar lanjut soal nomor 1, 2, dan 3 diberikan. Jika gagal maka seri A sampai D harus diberikan. Setelah itu hentikan tes jika benar, diberikan nilai 2. Disusun dari kiri ke kanan, testi atau kanan ke kiri, tester. Kartu diletakkan ke testi berdasarkan urutan angka. Jawaban subjek yang benar ditandai dengan huruf yang membentuk kata. Tester memberikan gambar berdasarkan urutan angka, diberikan waktu 45 detik per gambar. Hentikan jika 2 kali gagal berturut-turut. Setelah diurutkan, testi menjelaskan makna gambar tersebut setelah disusun berurutan. Selanjutnya subtes 9 block design yang memiliki 9 balok. Soal awal menggunakan 4 balok dimulai dari kartu C. Jika subjek gagal diberi kesempatan 1 kali lagi.
Bila gagal, diberikan kartu A dan B, setelah itu hentikan. Hentikan jika 2 kali salah berturut-turut. Timer dimulai setelah balok diberikan. Selanjutnya subtes 10 coding. Untuk subjek usia 5-7 tahun diberikan coding A, untuk subjek usia 8-15 tahun diberikan coding B. Menjelaskan tata cara mengisi jawaban, berikan contoh untuk 7 kolom atau tabel pertama. Setiap angka memiliki simbol. Tugas subjek adalah menuliskan angka dari simbol yang tertera secara berurutan. Waktu yang diberikan adalah 120 detik. Setiap angka yang benar bernilai 1. Selanjutnya, subtes puzzle atau object assembly. Tester menyusun potongan objek sesuai gambar yang di buku panduan kepada testi. Waktu yang diberikan untuk masing-masing gambar yang berbeda-beda 120 dan 180 detik. Potongan harus menempel dan tersambung. Gambar ketiga dan keempat, tester tidak menyebutkan bentuk atau nama objek. Puzzle yang disusun oleh testi, tetapi sebelumnya ditutupi dulu sebelum mulai merakit.